Saya pikir ya, Bung Rocky setelah melakukan berbagai manuver ya untuk terus mempertahankan kekuasaannya, eh, ini kan menjelang akhir ini benar-benar kacau situasi politik Indonesia itu. Jokowi akhirnya menyadari bahwa semua itu ada batasnya. Dia bagaimanapun juga harus mengakhiri kekuasaannya dengan kekhawatiran banyaknya persoalan yang dia tinggalkan. Termasuk juga saya kira soal masa depan keluarga besarnya, nasibnya bagaimana nanti setelah dia lengser dari kekuasaan. Akhirnya orang muncul dengan satu ide bahwa dinasti ini memang bermasalah. Ya memang Gibran punya problem karena masalah di konstitusi ketika dia dicalonkan sebagai wakil presiden. Kaisang punya problem dengan gaya hidup dan potensi pemeriksaan KPK karena pertanggungjawaban publiknya. Dia menunjukkan bahwa ada hal yang masih bisa disangkutkan karena dia anak presiden dalam kasus private jet kemarin. Saudara Bobi ada masalah karena dianggap juga pernah memakai private jet atau hal-hal lain yang sudah berulang kali dibahas di banyak media massa tentang dinasti ini. Tetapi Pak Jokowi sendiri seperti tidak sadar bahwa dia diintai, dia diintip, dia diperhatikan secara saksama oleh masyarakat internasional juga tuh. Dan itu yang terjadi di era Orde Baru misalnya, tiba-tiba ada gerakan massa, ada gerakan ketidakadilan, ada gerakan untuk mempersoalkan ketidakadilan, lalu dalam waktu singkat Pak Harto itu akhirnya mengundurkan diri itu. Tetapi itu satu pelajaran sebetulnya bahwa ada semacam sinyal dari langit untuk menegur seseorang, dan itu seharusnya Pak Jokowi mesti mulai pelajari itu. Kan teguran pada Pak Jokowi itu tiba-tiba muncul dalam sebulan ini kan. Semua soal tiba-tiba ada di depan mata. Soal IKN yang berantakan. Soal persahabatan antar warga negara yang makin lama makin dangkal karena situasi ekonomi. Tidak mungkin orang bersahabat sementara memikirkan kesulitan ekonomi. Hal-hal yang semacam itu yang memungkinkan kita menganggap kenapa Pak Jokowi tidak peka terhadap keadaan itu. Jadi beliau kehilangan sensor kemanusiaan, kehilangan bahkan sense untuk memulai semacam pertobatan itu tidak ada tuh. Coba misalnya Pak Jokowi beri sinyal bahwa oke, Ibu Mega, saya bersalah dan saya memang punya ambisi, saya memang pernah punya niat untuk merampok PDIP, demikian juga ke Pak Susilo Bambang Yudhoyono, karena tetap orang menduga soal upaya Pak Muldoko untuk mengambil alih kepemimpinan di Demokrat itu bagian dari perencanaan istana pada waktu itu. Jadi semua hal termasuk Golkar